Jemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. SYL tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Syahrul Yassin Limpo atau SYL datang dengan mengenakan masker, topi, dan jaket hitam. Yang mengejutkan adalah kedua tangan SYL sudah dalam kondisi diborgol. Setibanya di gedung KPK pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, penyidik langsung membawa SYL ke lantai 2. SYL datang tanpa didampingi pengacara. Sebelumnya KPK telah mengumumkan penetapan tersangka Syahrul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Dan untuk mengetahui update terkini penjemputan paksa SYL, kita langsung menyapa jurnalis B-Universe, ada rekan Ricky Harahap dan juga kamera Eko Miadi langsung dari KPK. Selamat malam Ricky. Ricky, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penjemputan paksa SYL oleh KPK? Ya, selamat malam Ando dan juga pemirsa. Hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, masih terus berlangsung di lantai 2 gedung KPK. Kalau bisa kami informasikan kronologinya adalah memang KPK ini melakukan penjemputan paksa terhadap SYL di sebuah apartemen di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penjemputan paksa di sebuah apartemen, langsung dibawa ke gedung KPK dan tiba tadi sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Yang kami lihat memang tidak ada statement apapun yang diberikan oleh Syahrul Yassin Limpo dan langsung bergegas dengan tangan terborgol, menggunakan masker, menggunakan topi, langsung menuju ke lantai 2 untuk dilakukan pemeriksaan sebagai statusnya sebagai tersangka dan dilakukan oleh pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Dan saat ini proses penyidikan ataupun proses pemeriksaan terhadap SYL masih terus berlangsung di lantai 2 gedung KPK. Seharusnya Ando, memang dari informasi yang kami terima dari kuasa hukum SYL, Febri Diansa, SYL ini sudah kooperatif dan akan memenuhi panggilan KPK pada hari esok, Jumat 13 Oktober 2023 pada siang hari. Tetapi tampaknya memang KPK punya pertimbangan lain kenapa melakukan penjemputan paksa. Padahal sudah ada koordinasi antara tim kuasa hukum dengan tim penyidik KPK untuk dilakukan pemanggilan pada esok hari. Setidaknya tadi dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, yang menyebut bahwasannya ada beberapa pertimbangan mengapa KPK melakukan penjemputan paksa terhadap Syahrul Yassin Limpo, yaitu alasan tersebut menurut Ali Fikri sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Yang dikhawatirkan oleh KPK adalah setidaknya dikhawatirkan SYL ini melarikan diri dan juga menghilangkan barang bukti. Kenapa? Karena memang pasca ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu kemarin dan baru berhalangan hadir dikarenakan menjenguk ibunya di Makassar dan baru tiba di Jakarta pada semalam pada hari Selasa dini hari dan tidak langsung menuju ke gedung KPK. Itulah alasan yang dipertanyakan oleh KPK. Kenapa? Kalau memang kooperatif tidak langsung datang saja ke KPK begitu dan ditunggu hingga sore hari tidak ada kedatangan dari Syahrul Yassin Limpo, dan inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian KPK melakukan penjemputan paksa terhadap SYL. Untuk selengkapnya berikut pernyataan dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Oke, baik. Jadi betul teman-teman ya. Jadi hari ini tadi tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah Ando,
ini status hukum dari SCL sudah sebagai tersangka. Apakah dengan dilakukan pemeriksaan ini nantinya akan langsung ditahan begitu? Tetapi tadi dijelaskan oleh Ali Fikri bahwa ditahan atau tidaknya ini nanti tergantung dari pemeriksaan oleh tim penyidik. Maka kita akan menunggu nanti bagaimana proses pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Dengan ditangkapnya dengan dijemput paksanya Ali Fikri, memang sudah ditetapkan ada 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam jabatan dan juga gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Ada 3 tersangka, diantaranya adalah Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, dan juga Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta. Satu dari 3 tersangka sudah ditahan, yaitu Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, sementara 2 lain belum dilakukan penahanan. Dalam perkara ini memang SCL diduga melakukan pungutan dan juga setoran terhadap ASN di lingkungan Kementerian Pertanian dengan mengumpulkan setoran per bulannya. Setoran tersebut digunakan SCL untuk keperluan pribadinya seperti mencicil kartu kredit ataupun mencicil mobil mewah Alphard milik SCL. Dari perilaku tersangka ini, ketiga tersangka, mereka diduga menikmati uang sekitar 13,9 miliar rupiah. Dan saat ini proses pra-peradilan juga sudah diajukan oleh tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, dan rencananya pada tanggal 30 Oktober mendatang akan dilakukan sidang perdana pra-peradilan terhadap perkara ini, Ando. Baik, Riki, lalu bagaimana tanggapan dari Partai Nasdem sendiri terhadap kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo? Ya, Ando, pasca dilakukan penjemputan paksa pada malam hari ini, sejumlah elit dari Partai Nasdem ini mulai merespon terkait dengan penjemputan paksa ini. Dari keterangan yang disampaikan oleh Syahroni, bendahara Partai Nasdem, ia menyayangkan hal tersebut terjadi. Kenapa? Karena memang sudah ada kesepakatan, sudah ada itikat baik begitu dari tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo bahwa besok sebenarnya akan dilakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan ulang, karena memang hari Rabu kemarin tidak hadir dikarenakan menjenguk orang tuanya di Makassar begitu. Tetapi kenapa harus dilakukan pemanggilan paksa begitu? Hal tersebut yang disayangkan oleh elit Nasdem, yaitu salah satunya adalah Syahroni, bendahara umum Partai Nasdem. Untuk selengkapnya berikut pernyataan dari Syahroni, bendahara umum Partai Nasdem, berikut ini. KPK-nya, Pak. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti. Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya Yang masih kita tunggu, Ando, tentunya nanti proses pemeriksaan terhadap SCL ini. Apakah malam hari ini langsung ditahan atau tidak, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini nanti tergantung dari pemeriksaannya. Dan saat ini masih terus berlangsung proses pemeriksaan terhadap SCL, statusnya sebagai tersangka. Dan nanti kami akan lanjutkan, akan menginformasikan kembali hasil pemeriksaan tersebut. Untuk sementara demikian, Ando, kembali ke studio. Baik, terima kasih Riki Harahap atas laporan Anda. Kami nantikan terus update dari Anda terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementan ini. Terima kasih Riki Harahap dan Eko Miyadi. Selamat bertugas kembali. Selamat malam.